Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Setro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Pol IR Haji Agus Sureso, kepada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC Master Ekonomi Syariah, dan bapak-bapak atau ibu karyawan Absolute Group yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di mushola juga silaturahim yang kita cintai. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan salawat beri salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafaat-syafaatnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai pengajian sore hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke kajian tausiah pada sore hari ini dengan tema adab berdoa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSc. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Setro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri Insani, dan Ibu Haja Eka, juga kepada seluruh karyawan-karyawati Absolute Group baik online maupun offline. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan istiqomah dalam ibadah kepada Allah, dan terus semangat menimba ilmu agama yang dapat membawa kebahagiaan dunia dan lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini insyaallah di suasana yang begitu indah, diiringi desiran angin-angin yang begitu sepoi-sepoi, kita mengkaji tentang adab berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ud'uni astajib lakum, yang artinya kalian hendaklah berdoa, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Berarti orang yang berdoa itu mengamalkan perintah Allah. Maka siapa orang yang sering berdoa berarti banyak pahalanya. Setiap berdoa pahala, setiap berdoa pahala. Kenapa? Karena mengamalkan perintah Allah. Ud'uni. Selain mengamalkan perintah Allah, apa yang kita minta Allah kabulkan.
Allah pasti mengabulkan doa yang diminta hambanya. Karena Allah mempunyai sifat innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Kalau kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian aku kasih. Berarti setiap yang kita minta Allah pasti kasih. Nah, sebelum kita membahas dikasih enggak dikasih atau dikasih tapi belum diterima, tentu kita harus mempelajari, memahami adabnya dulu. Orang berdoa kayak gimana sih, Ustaz? Jangan-jangan kita berdoa nggak dikabulin, adabnya kagak ada, ya, etikanya, attitude-nya nggak ada. Contohnya gini, ngedoa sama Allah nggak punya attitude. Ya Allah, kasih duit ngapa? Nah, kita ini butuh duit, misalnya kalau orang Betawi begitu. Ya, atau bahasa kita, ya Allah kasih duit kasih duit dong saya 5 miliar ke, kasih duit ngapa? Katanya Allah mengabulkan, mana? Nah, itu tidak ada adabnya. Jadi ada 3 pemahaman permintaan atau tuntutan. Kalau hamba Allah meminta kepada Allah namanya doa, ya. Kalau tuntutan permohonan dari Allah kepada hambanya namanya perintah. Dari atasan ke bawahan itu perintah. Allah menyuruh aqimis sholat, dirikanlah sholat, perintah. Tapi kalau hamba Allah manusia minta kepada Allah, bukan perintah, permohonan. Betul ya? Dari bawah ke atas permohonan. Kalau atas ke bawah perintah. Kalau antar sesama derajatnya sama, atau manusia dengan manusia, itu namanya saran atau nasihat. Ya, ada 3. Yang akan kita bahas adalah permohonan, meminta, memohon dari manusia, dari hamba Allah kepada Allah. Ada aturannya. Bawahan minta ke atasan, ada aturannya nggak kira-kira? Di dunia aja, di lingkup pekerjaan, bawahan minta ke atasan, ke bos, ada aturannya. Kalau keluar dari aturan, kira-kira dikabulin nggak permintaan bawahan? Jangankan dikabulkan, ya, didengar aja enggak, karena caranya salah, karena enggak memakai attitude, tidak memakai etika. Nah, sekarang kita sering berdoa kepada Allah karena mengamalkan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Atau ada ayat Al-Quran yang bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, wa idza sa'alaka, dan apabila sa'alaka, memohon kepadamu wahai Muhammad, ibadi, pada hamba-hambaku, anni terhadapku, fa inni qarib, apabila ada orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Allah tuh sangat dekat sekali dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah, aku akan menjawab setiap permohonan, permintaan, setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Nah, bagaimana sih cara doa yang baik? Nah, ini dia yang kita pelajari sekarang, adab berdoa. Yang pertama, adab berdoa itu kalau berdoa ikhlas. Itu yang paling penting. Kalau kita berdoa tuh ikhlas, jangan ngarep-ngarep. Kalau nggak ikhlas ketahuan banget. Misalnya gini, ya Allah, mudah-mudahan kau kasih rezeki amat saya hari ini ya Allah. Begitu nggak dikasih, sialan, gue udah berdoa kagak dapat rezeki. Ujungnya mengeluh, betul ya? Karena nggak ikhlas. Apa-apa kalau ikhlas, sudah lewat saja. Apa yang sudah berdoa, serahkan kepada Allah.
itu ikhlas. Yang penting kita berdoa. Jadi ketika berdoa ikhlas, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Itu hati kita ikhlas dalam berdoa. Ya, atau berdoa tapi karena ada hal yang lain. Ya, tentang ada calon mertua di samping, doanya kencang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Walaupun doanya bagus, tapi bukan ikhlas. Bukan karena Allah, karena sampingnya ada calon mertua, padahal belum tentu diterima. Prosesnya masih panjang. Ya, jadi yang pertama ada berdoa ikhlas. Yang kedua, ini kita biar kita ngamalin. Ya bisa jadi, ya Allah, kenapa ya? Oh iya benar juga ya, jangan-jangan saya adabnya kurang nih dalam berdoa. Ini penting. Yang kedua adalah ayyabda bihamdillah wa sana'i alaihi. Yang kedua adalah kita memuji kepada Allah dulu. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca dulu. Bahkan ulama mengatakan kalau bisa sebelum doa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta ampun dulu sama Allah. Itu lebih bagus. Ya. Tapi yang formalnya adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya. Segat dari alhamdulillahnya beda-beda, nggak apa-apa. Ada yang alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'am, boleh. Yang penting mengandung makna memuji kepada Allah. Itu kalau dalam berdoa adabnya begitu, kita puji dulu Allah. Kemudian wassalatu ala nabi. Ya, kita baca sholawat dulu sama Nabi. Ya, wal khitam. Dan diawali baca sholawat, diakhiri baca sholawat. Karena kata Nabi, siapa orang yang berdoa tidak diawali dan dia diakhiri dengan sholawat, maka doanya ngegantung, nggak sampai ke Allah. Agak balik lagi, udah ngegantung di langit, nggak sampai ke Allah kalau tidak dibarengi dengan baca sholawat. Makanya misalnya begini, astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Nah gitu ya, itu urutannya, adab-adabnya. Ya, baca sholawat kepada Nabi, sholawat apa saja bebas. Kemudian apa? Al-khusyu'u fi du'a wa adamul istijal. Doanya khusyuk. Ya, benar-benar kita khusyuk ketika berdoa itu, enggak cuman cangkem mulutnya ngomong, hati enggak kemana, hati enggak ke Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bicaranya doa tapi pikiran dan hati kemana-mana, jangan. Kalau berdoa udah khusyuk kita lagi doa, berarti kita lagi menghadap kepada Allah, memohon permohonan. Ya. Kemudian apa? Kita dilarang apa ketika berdoa? Adamul istijal. Apa adamul istijal? Jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Doanya cepet banget. Kata Allah, mau kemana mas? Cepat-cepat amat. Jadi kalau ngedoa pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, Allahumma ya. Tenang, pelan-pelan. Itu adabnya doa. Ya kalau kita minta sama orang tua, Bapak minta duit, ini butuh poin mobil berapa? Ya dikasih. Ya cepat amat ngomongnya. Apalagi berdoa kepada Allah pelan-pelan, khusyuk, jangan terlalu cepat. Ya. Kemudian apa? Hudurul qalbi fit du'a. Harus hadir hati dalam doa. Misalnya kita lagi doanya minta jodoh. Ya, ini para jomblowan. Kalau lagi ngedoa minta jodoh, hadirkan hati. Ya Allah, berikan kami jodoh yang soleh ya Allah. Hadirkan hati. Ya, hadirkan hati. Begitu. Kita mau minta rezeki, kita minta ketenangan batin, hadirkan hati dalam
doa. Apalagi kalau udah punya calon, ya Allah, bayangin calonnya. Ya, bayangin calonnya. Ya Allah, mudah-mudahan dia imam aku. Begitu. Ya, ini mah doa, asal doa-doa aja Pak ya. Hadirkan hati. Ya, hadirkan hati. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Hadirkan hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar klik kepada Allahnya, klik. Ada klik connect kepada Allah dengan hudurul qalbi fit du'a. Hadirnya hati di dalam doa. Itu punya peranan penting. Ya. Kemudian ad-du'a firraha wa syiddah. Kalau berdoa itu harus sepanjang waktu. Dalam artian kita lagi senang berdoa, kita lagi susah berdoa. Mau bahagia doa, mau susah doa, suka doa, duka doa. Jadi setiap waktu harus sering berdoa. Itu adabnya. Ini mah kadang orang-orang kalau lagi susah doa sama doa, lagi susah, lagi nyungsep, ya doa, ya Allah itu kok susah amat ya Allah. Kayaknya saya paling nyungsep, paling sengsara di dunia. Kalau lagi susah nggak doa. Kalau lagi senang, lagi happy, bonusnya udah banyak banget. Boro-boro ngedoa nih, saya semua yang ini duit saya. Ya, lupa sama Allah. Jangan, kita lagi senang tetap berdoa, lagi susah tetap berdoa. Itu adabnya. Nggak boleh kita ninggalin doa. Ya, kita manusia ini lemah dan banyak butuh sama Allah, maka kita diperintahkan selalu berdoa. Makanya habis sholat itu doa juga, jangan ada orang habis sholat pergi aja begitu, betul nggak? Padahal salah satu doa yang mustajab itu doa setelah sholat. Itu salah satu waktu doa dikabulkan Allah itu adalah setelah sholat. Makanya sempatkan sesibuk apapun ya setelah sholat doa. Kemudian la yas'al illallahi wahdah, nggak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Nggak boleh kita minta segala sesuatu kecuali kepada Allah dalam hal doa. Ada nggak orang minta bukan kepada Allah? Buahnya, ya, ada pohon beringin, minta, diam-diam, benar nggak? Kasih kopi pahit, kasih pisang, kembang kelapa hijau, ya nggak? Ayam bekakak atuh, betul nggak? Rokok lisong 4, menyan, bakar, buhur, bunga 7 kembang, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah penunggu jin, Mbah penunggu pohon beringin, berikan kami kebahagiaan rezeki yang banyak ya Mbah. Ya Allah Mbah, mudah-mudahan istri saya bisa nerima saya nambah lagi Mbah. Minta sama pohon. Iya nggak? Tahu-tahu di belakang bilang, iya boleh, tambahin lagi itu sasajennya. Upload. Ya, didengar lagi padahal orang itu suaranya. Jadi kalau berdoa hanya kepada Allah, jangan kepada pohon, jangan kepada benda, apapun itu termasuk syirik. Ya, jangan sekali-kali kita berdoa kepada apapun. Ke laut ada yang ke laut ada. Oh, kepada penunggu laut, benar nggak? Itu banyak tuh nelayan-nelayan yang mendekati syirik, mintanya penunggu laut, bukan kepada Allah. Hati-hati. Kalau sudah kita minta bukan kepada Allah, jatuhnya syirik dosa yang paling besar. Ya, bahkan tidak akan diampuni Allah. Ya, karena dosa yang paling besar dan Allah tersinggung, tidak terima karena disekutukan oleh hamba-Nya. Jadi doa hanya kepada Allah. Kemudian hibdus saut. Hibdus saut itu adalah kalau ngedoa pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Ya. Ya Allah, saya lagi susah, si rezeki ngapa? Nggak boleh, tentang preman, mantan preman, nggak bisa Ustaz, volumenya saya mah gede. Jangan, kalau ngedoa tuh pelan-pelan. Ya, kalau jamaah boleh sekira-kira kedengar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, bahagiakanlah kami. Enak, jangan terlalu kencang. Kalaupun jamaah pakai speaker atau pakai
pengeras suara agak pelan, jangan terlalu kencang. Kalau meminta itu harus lemah lembut, baik. Kalau yang sendirian itu pelan-pelan, minimal di dalam hati atau suara kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzunubi wa qad. Ya. Tapi kalau banyak, jangan diam. Ntar yang lain itu ngedoa apa kagak di depan itu? Kagak ada suaranya. Itu kalau jamaahnya banyak, kita agak keraskan suaranya biar terdengar sama jamaah yang mengaminkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Seperti itu. Tapi kalau sendiri Rabbana taqabbal minna, gitu. Ya. Jadi lihat kondisi. Kemudian kalau berdoa itu Nabi 3 kali. Ya, kadang-kadang kita suka dengar orang doa diulang-ulang. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna diulang-ulang. Karena Nabi suka berdoa itu berulang-ulang. Ya. Jadi sunnah orang berdoa diulang-ulang kalimatnya. Ya. Kemudian istiqbalul kiblah, kalau bisa usahakan, dan ini salah satu attitude atau sopan santun dalam berdoa, menghadap kiblat. Ustadz, kalau nggak menghadap kiblat boleh nggak apa-apa. Cuman kalau bisa menghadap kiblat, karena kiblat itu punya energi luar biasa. Jadi kemana arah kiblat, ke situ kita berdoa. Ya, kalau kita sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, itu titik Sofa ngedoa ngadepnya ke Ka'bah. Kan kiblat kita Ka'bah. Ini kalau di sana langsung ke Ka'bahnya. Dari Bukit Sofa sebelum sa'i doa menghadap Ka'bah. Nanti sudah sampai Bukit Marwah doa lagi menghadap Ka'bah. Jadi sunnah adab-adabannya orang berdoa menghadap kiblat. Kayak sekarang kiblat ke sana. Sunnahnya kalau berdoa ke sana, menghadap kiblat. Ustadz, kalau nggak tahu gimana? Ainama tajidu. Apabila kamu nggak tahu kemana arah kiblat, kemana saja kamu arahkan, disitulah kiblat. Kalau nggak tahu, kalau tahu ya menghadap kiblat. Kemudian apa? Warfayadaik. Apa warfayadaik? Angkat tangannya, kedua tangannya. Ya, kalau ngedoa itu jangan gini. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah, mudahkan rezeki. Kayak ini serius nggak minta gitu ya. Jadi orang yang serius meminta kepada Allah menadahkan dua tangan. Ya Allah, kalau Indonesia, ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, bahagiakanlah keluarga kami. Doa. Ini sunnah. Bahkan Rasulullah SAW digambarkan di sebuah hadis, angkat tangannya agak tinggi sampai maaf ketiaknya itu kelihatan, bajunya gitu. Yang di dalam ketiaknya itu, ya, ini kelihatan gitu. Makanya ulama-ulama kadang doanya diri itu mengikuti posisi Rasulullah dalam doa. Rabbi bil Mustafa balligh ma. Begini masih penting. Begini. Wah, itu mah tandanya kagak dikabulin doanya. Ini. Ya, apalagi nggak begini aja. Nggak meyakinkan. Jadi kalau kita berdoa angkat kedua tangan. Ya, dengan serius memohon. Ya, gitu. Itu adab-adabannya ya dalam berdoa. Kemudian apa? Mencari waktu yang tepat. Semua waktu boleh kita gunakan berdoa, tapi ada waktu-waktu mustajab doa. Ada waktu-waktu yang dikabulkan doa. Contohnya habis sholat itu termasuk doa mustajab. Kemudian ba'da subuh itu waktu mustajab. Atau nisful lail 2/3 malam, jam 2, jam 1, 2, jam 3 itu waktu mustajab doa. Atau hari Jumat ba'da asar sampai menjelang maghrib, itu waktu mustajab doa. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu hari Jumat sampai menjelang maghrib mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah.
Ya, gunakan. Kita kalau sesibuk apapun, sempatkan doa di hari Jumat pada asar. Sempatkan doa, karena itu waktu mustajab doa, waktu dikabul doa kita. Ya, sempatkan doa di situ. Ya, mau zikir, mau ibadah, mau doa, mau segalanya, itu waktu yang sangat berkah. Ya, Jumat pada asar sampai menjelang azan maghrib. Ada lagi waktu-waktu yang mustajab, yaitu 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah atau 1 hari sebelum Idul Adha. Itu waktu mustajab doa. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dan masih banyak lagi ya. Hari Jumat, di saat nih yang bagi yang sholat Jumat, waktu mustajab ketika khotib duduk antara 2 khutbah. Ketika khotib khutbah pertama lalu duduk, Bilal kadang-kadang baca sholawat, kadang-kadang tidak, atau menyerahkan kepada jamaah doa masing-masing. Nah, itu kita gunakan doa. Di situ mustajab doa waktunya. Jadi kalau khotib dari khutbah pertama duduk, kita yang jamaah, kadang saya juga lagi khotib, saya berdoa, saya gunakan waktu itu untuk berdoa. Ya, dan kita doakan kalimat yang mudah, tapi simple, pendek, tapi mencakup semuanya. Usahakan begitu, ya. Atau ada hajat-hajat tertentu, fokus di kalimat-kalimat doa yang pendek tapi kena, karena waktunya, durasinya tidak panjang, tapi insya Allah mustajab doa. Ya, gunakan waktu-waktu tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah. Kemudian kun mutadarrian wa khashian inda du'a. Jadilah kita pada saat berdoa itu mutadarri, artinya tadarru. Ingat, ada 2 istilah dalam doa, ya, atau dalam ilmu akhlak, ada tadarru, ada tawaddu. Kalau tawaddu, merendahkan hati kita kepada sesama manusia, ya, nggak sombong, ya, kita merasa orang yang belum baik gitu di depan sesama orang tuh, kita nggak boleh merasa lebih baik. Nah, tawadhu itu orangnya rendah hati, nggak sombongin diri kepada orang lain, walaupun dia punya kelebihan, walaupun dia orang yang hebat, tapi dengan sesama dia nggak pernah sombong. Ya, ini namanya tawadhu, rendah hati di antara sesama manusia. Nah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, itu namanya tadarru. Jadi kalau kita berdoa, ya, kita harus bersifat apa? Merasa banyak dosa, walaupun emang banyak dosa, ya. Jadi ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Hadirkan kita butuh benar-benar kepada Allah. Hadirkan bahwa kita hamba Allah yang hina. Hadirkan bahwa kita makhluk yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, dan memohon kepada yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha segalanya itu. Jadi ketika doa, kita hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, meminta kepada Allah yang maha segala-galanya. Itu dihadirkan begitu adab-adabannya. Jangan agak sombong, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas. Kayaknya enggak tadarru, ya, tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Itu bukan adab orang yang berdoa yang bagus. Dihadirkan kita melemahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab-adaban berdoa adalah kita menghindari makan yang haram, pakai baju yang haram, mendapatkan sesuatu yang haram. Karena apa? Nabi mengatakan tidak akan doa dikabul kalau kita makan yang haram. Makanya dari sisi makanan juga dijaga. Orang yang dikabulkan doa kalau orang itu menjaga makannya dari yang haram. Tapi orang yang suka makan makanan haram atau dari penghasilan sesuatu yang haram, maka doanya nggak akan dikabul sama Allah. Ya, jadi kita jaga dari sisi kehalalan segala hal. Baik, kemudian ya, orang yang berdoa itu mendapatkan ibadah. Setiap berdoa ibadah, walaupun
dikabul atau tidak dikabul itu kita serahkan kepada Allah. Tapi seorang hamba Allah yang saleh atau salehah harus meyakinkan dirinya bahwa yang dia minta, yang dia doa kepada Allah pasti Allah kabulkan. Jangan bilang ini, ya itu mah terserah mau dikabulin mau kagak. Dikabulin syukur, kagak kagak ngapa-ngapa. Jangan, itu udah pesimis dan itu meremehkan Allah karena menganggap meragukan Allah. Allah bisa mengabulkan, Allah bisa tidak mengabulkan. Dari dirinya aja begitu, nanti apa? Allah akan ya udah orangnya begitu, ya udah deh. Ya. Orang yang berdoa yakin saja belum tentu diijabah, betul ya? Orang yakin nih doa, ya Allah, ya Allah saya minta jodoh ya Allah, bulan ini kayak ya Allah, musim hujan ya Allah, ya Allah. Misalnya serius 1000% yakin, ya Allah pasti mengabulkan doa hamba. Ya Allah, selimut hidup ya Allah, ya Allah hujan mulu lagi banjir ya Allah, mudah-mudahan diijabah ya Allah bulan ini ya Allah, amin. Misalnya yang serius saja belum tentu dikabul, betul nggak? Apalagi ya Allah mau dikabul mau kagak terserah deh. Nah itu nggak bagus. Jadi dalam doa maksimal, yakinnya itu harus maksimal. Yang maksimal aja belum tentu, apalagi yang setengah-setengah. Jadi harus kita berdoa, harus ya yakin kepada Allah. Dan sebenarnya Allah mengabulkan. Cuman masalahnya ada yang dikabulkannya itu langsung, ada yang dikabul oleh Allah doanya itu dalam waktu tentatif mungkin 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Itu Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu kapan pengabulan doanya Allah kasih. Allah Maha tahu, oh kalau bulan ini dikasih jodoh, wah bahaya ini mah. Jangan deh, ntar 2 tahun lagi. Gitu. Terus kenapa kita berdoa belum dikabul juga? Yang pertama bisa jadi pada saat itu belum pas timingnya. Ya. Belum pas nih waktunya. Atau bisa jadi Allah pengen hambanya itu dekat sama Allah dalam doa. Ya, ada satu kisah orang Yahudi berdoa sama Allah dikabul langsung. Orang beriman berdoa nggak dikabul-kabul. Lalu ada malaikat, ya Allah, itu bagaimana bisa begitu? Orang Yahudi, orang begituan tuh. Ya. Dia berdoa sama saya dengar enak banget, udah kasih aja langsung, biar kagak ada dalam doa saya. Orang yang beriman berdoa, aku nggak mau ngabulin dulu. Aku pengen orang tersebut dekat dengan aku dalam berdoa. Jadi bisa jadi Allah lagi senang sama kita dalam rintihan doa kita. Mengabulkannya nanti. Kita kalau dikabulin udah jauh lagi doanya. Udah kagak doa-doa lagi. Jadi Allah menguji kita. Dan ketika doa belum dikabul, hendaklah bersabar. Karena bisa jadi Allah sedang senang, sedang bercinta dengan kita pada saat kita merintih benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin bahwa doa kita dikabul sama Allah. Kemudian Ustadz, apa bisa doa merubah takdir? Betul ya? Apa bisa doa merubah ketentuan Allah? Ingat, ketentuan Allah ini ada 2. Ada qada, ada qadar. Kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kita mah takdir aja. Beda. Kalau qada, ketentuan Allah yang belum terjadi. Ini qada, ketentuan Allah udah dicatat di zaman ajalinya, di zaman dulunya sebelum penciptaan Allah semua udah catat nih. Ya, misalnya ya si Asep nikah sama si Markona. Si Asep belum nikah, tapi udah tercatat. Nikahnya sama siapa, anaknya berapa, cucunya berapa, meninggalnya gimana. Semuanya kita sudah ada catatannya. Yang belum terjadi sudah ada. Yang masih jomblowati, nikah suaminya, anaknya berapa, sudah ada di zaman azali itu udah ada. Nah, kalau sudah terjadi, ya, ini sekarang. Nah, tadi zuhur ke belakang kemarin tahun lalu itu sudah terjadi. Itu namanya qadar. Qadar itu ketentuan Allah yang sudah terjadi. Itu nggak bisa dirubah.
ya nggak bisa dirubah. Misalnya Pak Bowo kemarin pakai pakaian warna pink, misalnya Pak Bowo kemarin pakai baju pink, seragam pink. Terus kita berdoa sekarang, tapi kejadiannya kemarin, ya Allah, mudah-mudahan kemarin Pak Bowo jangan pakai pink, apa kagak enak ngelihatnya. Bisa nggak berubah? Nggak bisa, karena sudah terjadi. Jadi ketentuan Allah yang sudah terjadi tidak bisa dirubah. Itu namanya qadar. Ada ketentuan Allah yang bisa dirubah, yaitu yang belum terjadi. Besok lusa kita akan apa, bagaimana, ya, siapapun itu. Sudah, misalnya maaf seseorang dicatat besok hari Selasa fulan akan sakit atau kena serempet mobil misalnya, catatannya begitu. Lalu dia berdoa, ya Allah berilah saya keselamatan dunia akhirat, ya Allah berilah kami kebahagiaan, keselamatan, kedamaian dengan izin-Mu. Nah, dengan doa itu yang tadinya dicatat ada kecelakaan, ada musibah, itu bisa berubah menjadi keselamatan. Yang nggak selamat jadi selamat. Disitulah pentingnya doa untuk yang akan datang. Jadi kodok ada yang namanya kodok mubrom, ada yang namanya kodok mu'allak. Ini ada dua nih. Ketentuan Allah yang belum terjadi ada dua. Ada yang nggak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah namanya kodok mubrom. Contohnya kematian. Ya, udah dicatat udah nggak bisa. Kemudian warna kulit udah nggak bisa kita. Ya Allah, kulit saya hitam-hitam begini, ya Allah jadiin aja kulit saya jadi putih. Nggak bisa. Alat kelamin kita udah diciptakan laki-laki, ya Allah pindahin apa ganti, peminim dikit gitu jadi wanita. Nggak bisa. Jadi jenis kelamin, ajal itu sudah ditetapkan, nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah kesehatan, kecerdasan, rezeki. Itu bisa dirubah. Misalnya yang sakit minta biar sehat, bisa. Ya, yang agak-agak tell me dikit, lola gitu, biar cerdas, bisa dengan doa. Ya, jadi ada ketentuan Allah yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kalau yang bisa dirubah namanya kodok mu'allak. Kalau yang tidak bisa dirubah namanya kodok mubrom. Nah, bagaimana kita yang jelek bisa dirubah jadi bagus, yang bagus bisa berubah lebih bagus dengan doa. Makanya jangan remehkan doa. Kita berharap besok, lusa, tahun depan, tahun yang akan datang selamanya berada dalam kebaikan, berada dalam kesuksesan, berada dalam kebahagiaan. Itu tidak lepas daripada doa kita sekarang. Ya, makanya jangan remehkan doa. Yuk kita lestarikan semangat berdoa untuk kebahagiaan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kalau ketentuannya tidak baik, dengan doa-doa kita yang baik bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Jodoh yang tadinya tidak baik, kalau kita terus berdoa kepada Allah minta yang baik, maka Allah berikan jodoh yang baik dan lain sebagainya. Ya, jadi hendaklah kita semangat untuk berdoa. Sayyidina Umar ibn Khattab ketika perang melawan musuh-musuh kafir, ya, pasukannya banyak, lalu menang. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, jangan kalian sangka menangnya kita dalam peperangan itu karena pasukan kita banyak. Bukan, kata Sayyidina Umar. Kita bisa menang seperti ini karena dari doa-doa orang Islam, karena dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah yang maha menentukan. Tuh, jadi apapun kesuksesan kita, kita sukses, punya pangkat, punya harta, punya jabatan, punya paras rupa, punya apapun kesuksesan, jangan merasa itu karena kerja keras kita sendiri, tapi hakikatnya bisa jadi berasal dari doa-doa yang mencintai kita. Bisa jadi kita begini karena doa orang tua kita, ya, dari ibu kita yang mungkin tidak tahu anaknya tengah malam ibu menangis, ya Allah sukseskan anak saya. Bapaknya juga, ya Allah sukseskan anak saya. Bisa jadi kita sukses karena doa-doa orang yang cinta kepada kita.
Jadi doa ini penting. Nabi mengatakan doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Hati-hati. Ketika orang beriman, orang yang dekat sama Allah sudah berdoa, lembus langit 1, 2, 3 terus kepada Allah, hati-hati. Kalau orang beriman sudah berdoa bisa wujud kabul sama Allah, hati-hati. Atau ulama, orang alim, orang soleh sudah berdoa kepada Allah sampai mengatakan doanya orang berilmu ulama racun. Racun buat siapa? Buat musuh. Kalau ulama sudah berdoa itu bisa kabul, sengsara itu orang. Ya. Saat siapa yang orang-orang yang berdoa dikabul? Ada 3 kata Nabi Muhammad. Riwayat Abu Hurairah. Yaitu siapa? Doaul madlum, doa orang yang terzolimi. Kalau orang yang terzolimi disakiti, itu dia punya hak veto. Waduh, hak veto. Dia punya hak untuk berdoa dan pasti dikabul sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, doaul musafir. Doa orang yang sedang lagi bepergian. Makanya kalau kita lagi mau pergi-pergian, doa mustajab orang yang mau pergi-pergian. Yang ketiga, doaul walid ala waladi. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Itu doa dikabul sama Allah. Lagi-lagi dikabulnya kapan? Wallahu alam. Yang jelas dikabul pasti, tapi waktunya hanya Allah yang tahu. Hatta di dunia tidak terkabul, setidaknya nanti dikabul di hari akhirat. Dan tentunya setiap yang berdoa itu mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa orang beriman, orang yang tidak berdoa orang yang sombong karena merasa tidak butuh kepada Allah, yang pada hakikatnya semua makhluk sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian adab berdoa. Mudah-mudahan kita semua dalam berdoa bisa mengamalkannya dengan attitude-nya, dengan sopan santunnya, adabnya, sehingga doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala dan terwujud dengan apa yang kita harapkan dalam berdoa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih Pak Ustaz, luar biasa ya untuk tema kita pada hari ini, adab berdoa. Jadi untuk yang pertama itu adab berdoa adalah ikhlas. Jadi kita harus ikhlas. Jadi kita berdoa itu jangan berharap itu akan dikabulkan gitu. Jadi kita pertama harus ikhlas. Yang kedua itu kita harus istighfar atau memuji Maha Pencipta alam seperti itu. Terus selanjutnya salawat kepada Nabi. Yang keempatnya khusyuk. Terus yang berikutnya hadirkan hati atau tulus. Kita harus tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berdoa sepanjang waktu. Sepanjang waktu itu adalah waktu suka ataupun duka. Terus berdoa hanya kepada Allah, suara pelan-pelan. Dan berikutnya menghadap kiblat. Dan yang berikutnya menadahkan kedua belah tangan. Dan yang terakhir menghindari segala sesuatu yang haram. Baik, cukup demikian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa hadirin dari offline maupun online, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya terkait untuk adab doa. Yang pertama adalah adab doa, apakah baiknya doa kita itu sesuai dengan hajat kita saja, atau doa itu sebanyak-banyaknya dan sesuai dengan tuntunan begitu? Contohnya gimana? Sesuai dengan hajat kita, intinya kita mau sukses, apakah hanya doa sukses saja dan kesehatan, atau semuanya sesuai dengan tuntunan itu, minta kesehatan, minta dilancarkan rezekinya. Pokoknya semuanya doa yang baik-baik kita sebutkan di setiap kesempatan gitu Ustaz. Yang kedua adalah tadi doa yang mustajab adalah salah satunya doa dari orang yang terzolimi. Apakah boleh Ustaz seseorang yang terzolimi gitu ya, contohnya orang yang terzolimi dengan seseorang terus dia berdoa Ustaz kepada Allah bahwa
doa yang nggak baik terhadap seseorang yang menzolimi gitu Ustaz, itu apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah kita dalam berdoa, kita doa hanya hajat-hajat khusus saja atau kita berdoa keseluruhannya gitu ya? Tentunya manusia harus sadar bahwa kita membutuhkan segala hal. Dalam kehidupan kita semua butuh semua. Kalau disebutin atu-atu nggak ada habis-habisnya dalam doa. Betul ya? Kalau kita, ya misalnya nih, yang masih jomblo, ya Allah mudah-mudahan saya dapat jodoh, ya Allah mudah-mudahan saya kasih rezeki, ya Allah mudah-mudahan wajah saya bagus, ya Allah mudah-mudahan ntar dapat punya rumah, ya Allah mudah-mudahan mobil, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya baik, ya Allah orang tua mudah-mudahan ridhoi nama calon saya, ya Allah mudah-mudahan dapat menantu yang baik, mertua yang baik nggak cerewet, ya Allah mudah-mudahan, ya Allah semua disebutin. Kalau kita nyebutin semuanya ya nggak akan habis karena kebutuhan kita banyak. Jadi kalau berdoa ketika kita butuh apa ya sebutkan fokus di butuhnya apa. Ustadz ada nggak strategi? Doanya sebentar kena semua, doanya dikit kena semua. Ada, namanya doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya Robbana ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami, fid dunya di dunia ini hasanah kebaikan-kebaikan. Apa saja kebaikan di situ? Jodoh yang soleh-soleha, rezeki yang berkah, jabatan yang bagus, wajah yang bagus, rumah yang indah, badan yang sehat, ilmu manfaat, semuanya itu hasanah. Jadi tanpa kita menyebutkan semua poin-poin itu udah masuk ke dalam lingkup kalimat hasanah di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Itu kebaikannya itu apa saja ya, semua kebaikan dunia kita minta. Wa fil akhirati, dan ya Allah berikanlah kepada kami nanti di akhirat hasanah, kebaikan. Kebaikan di akhirat apa? Aman dari siksa kubur, selamat daripada azab neraka, masuk dalam timbangan yang positif ya, kemudian selamat di Siratul Mustaqim dan masuk ke dalam surga. Itu hasanah di akhirat. Gak disebutin? Enggak, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina ya Allah jauhkanlah kami adzabannar dari siksa api neraka. Itu sudah mencakup kebutuhan kita, kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat. Sudah mencakup. Walaupun gak disebutin. Karena ulama tafsir mengatakan itu hasanah di situ sudah mencakup kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Sapu jagat. Makanya pegang itu doa. Pak Bowo silakan nanti acara milad dan maulid doa. Baik, siap. Tapi nanti untuk kebaikan ini ya Pak Bowo, untuk kebaikan perusahaan, untuk kebaikan karyawan, siap. Apal Pak? Siap. Karena udah ngaji. Pak Bowo apal buat ini karyawan biar baik? Tahu saya. Pak Bowo buat untuk masa depan ke depannya kantor bisa maju lebih, siap. Semuanya siap. Anak Pak Ustaz. Jangan-jangan doanya 2 jam ini kalau begini. Silakan. Rabbana atina fid dunya. Emang benar itu. Singkat, padat, kena semua. Kalau diundang hitanan, diundang nikahan, diundang acara-acara pertemuan, doa andalan. Kalau kita dipaksa banget, misalnya disuruh doa, kan kadang-kadang di keluarga kadang-kadang tuh kumpul ya. Kumpul, ayo siapa yang doa? Itu aja tuh, itu aja. Enggak, saya mah masih muda nih, yang tuaan dikit. Yang tua enggak, kasih generasi muda aja, yang muda aja. Kita mah udah tua, silakan doa. Main lempar-lemparan. Akhirnya ya udah saya maju. Ini doa apa? Acara apa? Sunatan. Ini acara apa? Syukuran juga. Ya, jadi 3 acara kumpul.
Yang sunatan nikahan kematian. Gimana cara ngomongnya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kena semua. Kok bisa begitu? Iya. Robbana atina fid dunya, ya Allah mudah-mudahan yang khitan jadi anak soleh. Yang nikahan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Yang meninggal wa fil akhirati semoga dijauhkan siksa kubur, masuk surga. Masuk ke doa tersebut. Cakep. Amplopan deh. Ya, amplopnya 3. Orang 3 tujuan. Ya. Gitu, amplop nggak penting dalam. Baik, itu ya. Jadi kalau memang kita punya hajat, ya kenakan di hajat kita doa-doa khususnya. Tapi kalau kita memang harus banyak, ya dikuatkan di doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita sering dengar ya orang doa ujungnya begitu ya. Orang doa apa aja, acara apa, ujung-ujungnya tetap baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah yang bernuansa duniawi maupun ukhrawi itu ditutup doa sapu jagat. Terus yang kedua apa Pak Bowo? Lupa saja kan. Saya juga lupa. Orang yang terzalimi, apakah boleh mendoakan orang yang enggak? Ustadz, kita dizolimi orang. Apakah boleh orang yang terzolimi mendoakan kejelekannya kepada orang yang menzoliminya? Boleh nggak Ustadz? Allah sebenarnya melarang kita berdoa yang jelek tuh nggak boleh. Khusus illa man zulim, kata Allah, kecuali yang dizolimi. Jadi orang yang dizolimi boleh mendoakan yang jelek, boleh. Boleh sama mantan misalnya. Mantan. Udah seneng ketemu, ya mau yang lain. Mudah-mudahan gak ada pecutu gitu. Sering nggak begitu? Karena sakit hati. Sakit hati ini luar biasa manusia. Kalau udah sakit hati luar biasa. Dan Allah menghargai sakit hatinya orang yang terzolimi. Ya, apalagi kalau masalah hati. Waduh, luar biasa. Dalam. Ya. Kalau ingat mantan benci banget tuh pokoknya. Pokoknya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Iya, Cynthia. Sama Dita. Ya. Jadi kalau kita dizolimi orang, ya, ini masalah hati ini dizolimi. Ya apalagi cinta pertama susah dilupakan. Dalam. Ya. First love. Ya, lebih sakit daripada tusukan ratusan pedang. Lebih sakit, dan sakitnya tidak akan habis, tidak akan hilang selamanya. Nah, boleh nggak kita ketika dizolimi dalam keadaan apapun, orang menzolimi kita dalam hal apapun, kita sakit hati, boleh nggak kita mendoakan yang jelek-jelek? Bagusnya tidak, ya, bagusnya jangan, udah maafkan saja, ikhlaskan saja, kembali bahwa itu ketentuan Allah. Bisa jadi kita nggak jadi sama dia, Allah mengganti yang terbaik. Bisa jadi dia bukan jodoh kita, ternyata dia kayak begitu. Coba kalau jadi, kan kayak yang viral. KDRT. Jadi orang, ya, bisa jadi menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah baik. Misalnya putus, menurut kita nggak baik, ya Allah lagi sayang-sayangnya ditinggal, nggak baik menurut kita. Kata Allah, justru pada saat itu tidak jadi saja. Kenapa? Karena kalau jadi bisa lebih tidak baik. Ya, jadi kalau kita dizolimi, kita punya hak, punya doa, yang mana doanya pasti dikabul Allah. Tapi kalau bisa tidak mendoakan yang jelek-jelek, itu bagus. Doakan yang baik-baik, itu lebih bagus. Ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah berilah dia hidayah, itu bagus. Tapi Ustadz nih masalah hati, saya pengennya tuh ngedoain yang jelek aja. Boleh. Tujuannya supaya sadar, supaya tidak melakukan hal-hal yang itu lagi, yang tidak baik lagi, itu boleh. Jadi makanya kita kalau sebagai orang yang seandainya menzolimi, hati-hati. Kita nggak boleh menzolimi orang, karena ketika kita menzolimi, doa yang dizolimi itu dikabul sama Allah. Makanya kalau kita terzolimi, ubah situasi. Jangan mendoakan yang jelek-jelek kepada yang terzolimi. Pakai doa itu untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Contohnya, kita dizolimi orang dan kita punya lingkup doa yang pasti dikabul Allah. Udah nggak usah peduliin dia. Kita, ya Allah mudah-mudahan saya, keluarga saya bahagia dunia akhirat.
gunakan doa yang baik dan untuk banyak orang. Itu lebih bagus. Ya. Ustaz saya mau sama dia aja, pokoknya saya beli silakan, nggak apa. Ya, jadi kalau mendoakan terzolimi dia punya hak, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dibalik, tidak mendoakan ke dia yang jelek-jelek, diganti doa yang bagus, itu bisa lebih baik. Ya. Dan kita juga harus takut jangan sampai kita menzolimi orang. Takutnya orang yang kita zolimi berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang tidak baik terhadap kita, maka dikabul sama Allah, kena kita. Jangan sampai kita jadi orang zalim. Seperti itu, Pak. Siap, Ustaz. Ya. Baik. Ya. Ini jomblo kan ya? Ada pertanyaan online 2 ya? Yang saya baca. Pak. Yang online. Untuk saya baca ya. Baik. Ustaz, saya mau membacakan pertanyaan online Ustaz. Ini Iya. agak dalam. Maaf ya. Dari sana, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Oke, ini agak dalam. Dari hamba Allah. Pertanyaannya, kadang jika ingin berdoa merasa bahwa Allah sudah memahami kebutuhan kita. Iya. Dan sebenarnya yakin jika semua yang didapat pasti sudah yang terbaik. Keyakinan ini yang kadang membuat saya jarang berdoa. Mungkin juga timbul rasa malu karena sadar diri sudah banyak salah dan dosa, tapi tetap maunya minta sesuatu ke Allah. Sehingga saya berdoa jika merasa sangat terpuruk dan sangat sedih saja. Ya. Bagaimana dengan hal ini Pak Ustadz? Terima kasih. Dari hamba Allah. Iya, baik. Tadi kembali ke ada poin di dalam adab-adab berdoa adalah kita berdoa dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Kalau kita lagi bahagia tetap berdoa, kita lagi susah, lagi berduka tetap berdoa. Jangan sampai kita berdoa ketika terpuruk saja. Ya, ketika kita lagi diberikan nikmat oleh Allah atau di posisi atas, udah doa nggak berlaku karena sudah dalam keadaan posisi aman dan bahagia. Jangan, tidak boleh. Jangan sampai pola pikir kita doa ketika lagi sengsara. Jangan. Lagi bahagia harus terus berdoa, doa syukur ya. Alhamdulillahilladzi an'amta alaina bi ni'matil iman wal islam. Atau bahasa Indonesia, ini doa nih. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat rumah, nikmat musolah yang begitu indah ini ya Allah. Ini lagi bahagia. Alhamdulillah ya Allah kau berikan makanan yang nikmat, minuman yang nikmat, keluarga yang soleh-soleh. Alhamdulillah ya Allah kami. Terus ketika bahagia doa. Ketika lagi maaf, lagi di bawah, lagi sengsara, doa. Jadi doa tidak merubah berhenti atau lanjut, dilakukan atau tidak dalam kondisi tertidak. Semua kondisi kita harus berdoa ya, dan harus berdoa tiada henti. Ketika kita di atas lagi bahagia, berdoalah tentang syukur. Ketika kita sedang berdoa di bawah, berdoalah tentang sabar dan minta sesuatu yang dibutuhkan. Sesungguhnya kita lagi di atas, kita lagi butuh juga. Ketika di bawah kita juga sedang butuh, hati-hati. Paling banyak yang celaka itu adalah ketika Allah kasih nikmat kepadanya. Ya, banyak orang jauh daripada ibadah ke Allah ketika dia kasih kenikmatan. Dia buta sama Allah karena kenikmatan itu menggoda. Ya, banyak orang sadar ketika ada musibah. Makanya lebih bagus kena musibah terus tapi dekat kepada Allah daripada dikasih nikmat terus tapi makin jauh kepada Allah. Jadi mau kaya mau miskin, mau bahagia atau sengsara, mau suka mau duka, itu adalah cerminan duniawi. Tapi yang Allah lihat, dekatkah hamba itu kepadaku? Ketika di atas apakah tetap ibadah? Ketika di bawah apakah tetap ibadah? Kaya, miskin, senang, bahagia itu permainan dunia saja. Allah menguji apakah tetap ibadah kepada Allah atau tidak. Lihat sejarah para nabi. Nabi Ayub, nabi yang disebut paling sabar, dikasih penyakit. Bayangin 40 tahun tetap aja zikir, senyum.
keluarga pada meninggal tetap aja, istrinya meninggalkan tetap kasih penyakit tetap aja ibadah. Ya kalau kita baru 3 hari kasih penyakit pilek udah kagak sholat, Ya Allah. betul nggak? Dikasih ini udah nggak semangat. Ya padahal kita ibadah kepada Allah lagi nikmat, lagi susah, lagi sengsara, semuanya tetap dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika di atas bersyukur, ketika di bawah bersabar, itu kunci kehidupan. Ya, jangan sampai kita nggak ibadah dalam kondisi tertentu, jangan. Jadi doa juga termasuk ibadah. Jangan hanya pada terpuruk saja. Lagi bahagia nih kayak begini, kita tetap berdoa, harus terus berdoa kepada Allah. Kalau nggak berdoa, Allah cabut nikmatnya bagaimana? Kamu udah kaya, kamu udah enak, kamu udah sukses, nggak berdoa, cabut nikmatnya, hilang, selesai. Ya, jadi tanda syukurnya salah satu berdoa. Seperti itu. Ini luar biasa nih penanyanya. Mohon maaf. Bilang ya, kalau doa itu kan ibadah dan ada kewajiban ya. Betul aja. Tapi kalau orang nggak mau mengucapkan itu gimana? Ini kan apakah hanya dalam hati aja, tapi apa harus diucapkan gitu. Iya. Jadi kan katanya diucapkan. Iya. Nah kalau bahkan ada orang bilang kalau nggak pernah mau berdoa sombong banget gitu kan. Iya. Tapi juga kebiasaan-kebiasaan itu biasanya alangkah beruntungnya orang yang bisa berdoa diteruskan di multazam kalau nggak di depan Iya. apa namanya Oh, dodo. Nah itu adab-adabnya sama atau nggak supaya bisa makbul lah gitu. Iya. Itu aja Mas. Iya. Baik, terima kasih Pak Jendra atas pertanyaannya. Jadi apakah doa itu harus diucapkan atau tidak di dalam hati? Ya, yang jelas adalah usulnya kita kepada Allah. Kalau memang orang tersebut tipikalnya itu tipikal yang pendiam, tipikal yang tidak suka berbicara secara mengeluarkan suara, di dalam hati aja, ya, dalam keheningan. Itu ada orang yang seperti berzikir kolbu, ya, di dalam hati dia berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah di dalam hati, namanya doa sirri. Jadi doanya dalam hati aja. Itu boleh-boleh saja, yang penting dia niat berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi apabila kita mau zahar atau biasanya pada umumnya dikeluarkan, itu bagus juga, dan memang untuk syiar. Syiar itu adalah untuk melestarikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang lain, sehingga muncul namanya doa bersama atau doa akbar atau doa-doa yang dikeraskan, dijaharkan untuk menjadi pelajaran atau panutan atau contoh kepada yang lain. Tapi kalau secara pribadi, secara individual, boleh kita berdoa di dalam hati, yang penting tujuannya doa, dan Allah Maha tahu atas doa-doa yang kita pohonkan walaupun tidak bersuara, karena Allah Maha tahu segala apa yang ada di dalam hati kita, dhahiran wa batinan, yang kita ucap secara bersuara atau yang ada di dalam hati yang tidak bersuara gitu. Kemudian adab-adaban doa kalau yang di makom-makom mustajabah di tanah suci bagaimana? Misalnya di belakang makom Ibrahim, ya, tempat-tempat mustajab doa di tanah suci itu kalau di Mekah itu belakang makom Ibrahim, ya, ada bekas batu cetakan kaki Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, itu namanya makom Ibrahim. Itu di belakangnya siapa yang berdoa itu mustajab, ya. Kemudian di Hijr Ismail, Hijr Ismail itu setengah lingkaran di samping Ka'bah, ya, itu ulama mengatakan siapa yang sholat di situ, siapa yang doa di situ di Hijr Ismail, itu sama dia ada di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail bagian dalam Ka'bah sebenarnya, bagian Ka'bah. Jadi beruntung orang yang umroh atau haji bisa menyempatkan doa atau sholat di dalam Hijr Ismail. Tapi biasanya antri, ya, askari nggak lama langsung keluar, tapi yang penting dapat. Kemudian tempat mustajab doa lagi adalah antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, yaitu rukun yang terakhir.
Ini Hajar Aswad. Nah, dari rukun Yamani sana Hajar, ini tempat yang mustajab doa. Makanya jamaah itu lambat di situ ketika tawaf, karena pengen doa yang khusus. Tapi kalau doanya banyak, lagi-lagi tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Itu kebanyakan yang terdengar Rabbana atina fid dunya, karena untuk mencakup semua, baik urusan dunia dan akhirat kita. Apalagi orangnya dapat apa? Dapat pesanan doa dari satu kampung. Wah, baca tuh Nyikeno entah ini. Oh, Kang Usep tak ini dibaca semua juga nggak bisa itu. Akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, kabulkan doa-doa mereka. Kena semua. Ya, itu yang tadi ditanya, bagaimana kebutuhan kita banyak tapi pengen doanya singkat. Sapu jaga. Ya, dan itu bagaimana adabnya? Ya bagusnya dipakai. Adab yang barusan tuh, yang pertama ikhlas, ya, menghadap kiblat. Contohnya itu Ka'bah, ini makam Ibrahim. Ya pakai adabnya, menghadap ke Ka'bah. Jangan ke sana, Ka'bah di situ kiblat. Kita belakang makam Ibrahim, tempat dikabul, tapi ngadepnya ke sana. Nah, itu tidak adab, tidak, attitude-nya tidak dipakai. Atau di Raudhah di Madinah, ya, Raudhah itu adalah tempat antara mimbar Nabi dengan makam Nabi. Itu ada satu tempat, ya, itu namanya Raudhah. Raudhah itu adalah salah satu taman surganya Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Itu tempatnya antara mimbar Nabi, mimbar sholat Jumat Nabi dengan makam Nabi. Nah, antara itu namanya Raudhah. Raudhah itu taman. Jadi taman surga yang Allah turunkan ke dunia itu. Siapa yang berdoa di situ mustajabah, dikabul sama Allah. Makanya rebutan orang pengen mau sholat sunnah atau doa, sekedar doa itu rebutan, karena orang ingin berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bumi, yaitu Raudhah. Nah, bagaimana kalau kita, apakah di Raudhah juga pakai adab itu? Ya kalau bisa pakai. Misalnya ke sana, tahu-tahu kiblatnya ke sana, ya usahakan kita menghadap kiblat. Tapi kalau kira-kira tidak memungkinkan, nggak boleh ngadep situ, harus sana. Misalnya, ya kita ikuti. Ini tidak harus, tapi kalau memakai adab-adaban ini sangat bagus. Misalkan ikhlas, yakin, bahasanya pelan-pelan, khusyuk, kemudian diulang-ulang, ya. Doa yang diulang itu sunnah Nabi. Misalkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna. Ada yang diulang-ulang tuh doa. Itu Rasulullah suka mengulang-ulang doa semacam itu. Jadi adab ini bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, hebatnya. Gitu. Sangat bagus, ya, kita menggunakan ini. Mudah-mudahan adab-adab ini bisa kita pakai dalam berdoa ke depannya, sehingga bisa jadi khawatir doa-doa kita agak tersendat pengabulannya karena mungkin kurang attitude-nya, kurang adabnya. Yuk kita coba amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan memakai adab ini bisa jadi doa kita diijabahnya lebih cepat gitu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, kajian Ustaz, tadi yang nanya tadi masih ada yang kurang apa ya, Ustaz? Iya, apa? Jadi kalau yang tadi kita merasa berdosa karena masa banyak berdosa, akhirnya kita malu berdoa, Ustaz, itu gimana? Kita merasa berdosa, mungkin ya memang melakukan dosa, ya, melakukan dosa terus malu, akhirnya berkurang dalam berdoa kepada Allah. Ingat, kalau kita ada masalah, kalau sama manusia ada masalah kita jauhin, tapi kalau kita ada masalah dengan Allah, kita harus dekati. Kalau kita berdosa berarti kita bermasalah sama Allah. Nah, kalau kita bermasalah dengan Allah, bukan dijauhi tapi didekati, ya. Kita banyak dosa, dekati Allah, jangan jauh. Makin maksiat, kok nggak doa? Enggak, malu sama Allah. Udah, saya mah ahli maksiat, akhirnya nggak doa. Itu tambah sombong, tambah dosa, tambah maksiat. Karena meninggalkan doa maksiat. Tidak mau berdoa sombong, sombong itu maksiat. Harusnya orang yang berdosa, kalau dia mengaku dosa dan mau berbuat baik, bertobat, dia kembali kepada Allah. Ingat, orang yang benar-benar tobat kepada Allah itu seperti bayi yang baru lahir,
bersih, nggak ada dosa. Kalau dia tobatnya nasuha, iya nggak? Kan banyak kisah preman bunuh 99 orang. Ketika dia mau bertobat, ya 100 kali, akhirnya jadi 100 orang dibunuh sama dia. Begitu mau tobat, pindah ke satu kampung, meninggal. Karena dia tobatan nasuha, yang sudah bunuh 100 orang, diterima sama Allah, tobatnya masuk surga. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah. Jadi kalau kita punya dosa, jangan makin jauh sama Allah, tapi harus lebih dekat sama Allah. Dengan apa? Istighfar. Ada yang mengatakan gini, Ustaz, saya tobat nih Ustaz, saya maksiat, saya tobat, saya nangis, menyesali dosa saya. Tapi feeling saya nih Ustaz, besok lusa saya ngelakuin lagi nih Ustaz. Saya ngelakuin gitu lagi, gimana? Nanti saya mempermainkan Allah dong. Saya tobat malam ini, besok saya gitu lagi. Saya tobat lagi, saya gitu lagi. Kan malu sama Allah, bolak-balik gitu. Misalnya, kan ada yang begitu ya. Akhirnya udahlah, ntar tobatnya ntar kalau saya udah insaf. Ah, nggak ada. Kapan insafnya? Ntar tahu ajal menjemput, nggak ada waktu. Jadi kalau begitu jawabannya, ketika kamu maksiat, kamu tobat. Besok maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Semoga ketika dia tobat, Allah berkenan kasih hidayah, dia berada dalam taubatnya, dalam endingnya, bukan dalam maksiatnya. Jadi kalau tobat antar aja, maksiat lagi, tobat entar aja, maksiat terus, tobat enggak. Nah ini yang bahaya. Jadi jangan dijadikan dalil, saya malu sama Allah, saya ahli maksiat, tobatnya entar aja. Dia orang yang nggak mau tobat sama saja. Jadi yang penting kita usaha, tobat, usaha, maksiat, usaha, tobat. Besok maksiat lagi, usaha lagi, tobat, maksiat lagi, usaha. Tapi di dalam maksiat itu harusnya ada usaha terus, usaha maksimal. Aduh nggak kuat Ustaz, maksiat lagi, tobat lagi maksimal, maksiat lagi, berusaha lagi, masih juga tobat lagi. Mudah-mudahan usaha-usaha model begitu Allah kasih ganjaran karena dia ada niat usaha mau berubah. Itu yang dinilai ya. Ya tapi jangan tenang aja, kita maksiat, ntar malam gua tobat, besok maksiat lagi. Itu salah. Jadi lihat kondisi orangnya ya. Gitu. Baik, karena udah diri selesai. Udah bener. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk tema pada sore ini, ajak berdoa. Jadi untuk hadirin sini yang doanya salah pada hari ini, mari kita sama-sama kita perbaiki. Dan terus akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Ustaz Didit. Sebelum kita berdoa bersama-sama selaku pewacara pada sore ini, apabila ada salah kata atau sikap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk Ustaz kami. Baik, hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulullah, kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah wa yasartah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.